Perkenalkan, nama aku Noval Idlarsiko. Nama saya Anas Aryan Suhaya. Kita di sini mau ngapain nih, Nas? Nah, lokasi kita lagi di Perpusnas nih, teman-teman. Di gedung apa nih? Kita lagi di gedung E di bagian belakang. Terus kita mau ngapain? Ngapain ya sih kok ya? Ikutin kita dong. See you. Pernah kebayang gak surat kabar zaman dulu yang udah berumur puluhan bahkan ratusan tahun bisa kita baca dari layar laptop? Nah, semua itu bisa karena proses digitalisasi. Di Perpusnas, surat kabar langka ini dipindai, disimpan, dan dibuka lewat situs digital bernama Kastara. Jadi, kita nggak perlu repot buka halaman koran asli yang udah mulai rapuh. Cukup klik, semua bisa diakses. Keren kan? Sebelum masuk ke proses digital, naskah-naskah ini disimpan dulu di ruang khusus. Suhunya dijaga, kelembapannya diatur, biar kertasnya gak makin rusak. Soalnya, banyak banget surat kabar dari zaman Hindia Belanda sampai Orde Baru. Semua harus dicek satu persatu. Ada yang warnanya udah pudar, ada juga yang sobek dikit. Jadi, gak bisa asal pegang, harus pakai sarung tangan dan hati-hati banget. Sekarang kita masuk ke dapurnya digitalisasi. Disinilah semua naskah diabadikan. Peralatannya nggak main-main. Ada kamera Canon R5, 2 lampu lightning yang cahayanya harus pas kanan kiri, terus ada light meter buat ukur intensitas cahaya, dan QP card buat netralin warna. Semua ditata di atas meja khusus, bahkan monitornya pakai iMac biar hasil fotonya detail maksimal. Petugas juga wajib pakai masker dan sarung tangan. Serius, ini kayak studi foto, tapi buat arsip. Sebelum jepret, semua dicek dulu. Jarak lampu, arah cahaya, sampai ke tinggi kamera. Biar apa? Biar hasilnya gak belang dan tetap tajam. Kalau udah siap, baru deh satu persatu halaman surat kabar dipotret. Iya, per halaman bro. Setelah itu, hasil fotonya dicek. Apakah warnanya benar atau enggak? Terlalu terang atau kurang? Harus sempurna ya, soalnya ini jadi arsip jangka panjang. Nah, habis motret, lanjut ke komputer. File mentahnya disimpan dalam format CR2 atau CR3. Ini file asli dari kameranya. Lalu diubah jadi JPEG, terus dijadiin file PDF. Hasilnya super detail, sampai pori-pori kertas dan bekas lipatan kecil pun kelihatan. Terus, semua data ini disimpan di server khusus dan ada backupnya di M-Disk. Katanya sih bisa tahan sampai 500 tahun, keren kan? Dan yang menarik, di setiap file PDF-nya ada nama siapa yang digitalisasiin. Jadi, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Prosesnya panjang, tapi hasilnya luar biasa. Surat kabar yang dulu cuma bisa dilihat di perpustakaan, sekarang bisa diakses semua orang lewat internet. Digitalisasi bukan cuma soal teknologi, tapi juga tentang menjaga sejarah. Karena masa depan butuh cerita dari masa lalu. Jadi kita habis melihat proses digitalisasi di Perpusnas. Gimana, Nas, perasaannya, Nas? Wah, perasaannya gimana ya? Kayak kaget aja sih sebenarnya, kayak ternyata kita tuh harus perhatiin hal-hal kecil. Bener banget. Jadi kita harus memperhatikan mulai dari lighting, mulai dari naskahnya, dan masih banyak lainnya. Jadi kita harus benar-benar paham nih kalau digitalisasi itu adalah salah satu aspek yang penting buat arsip. Bener. Makasih ya guys udah nonton sampai terakhir. Bye-bye guys. Makasih udah nonton.